Di dalam video ini akan berisi tentang seperti apa caranya mempersiapkan bibit-bibit yang bagus dan unggul, serta bagaimana caranya memilih atau membedakan yang mana bibit yang bisa kita besarkan di kolam ikan nila kita supaya cepat panen serta unggul lah dalam segala hal. Semuanya akan dijelaskan dalam video ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, topik bahasan kita kali ini tentang tips memilih dan mempersiapkan bibit ikan nila berkualitas. Tapi sebelum lanjut kita bahas tentang topik ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini silahkan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi tentang budidaya ikan nila dari channel Bang Gulo. Nah kawan-kawan, sehubungan dengan pembuatan outlet kita yang baru, tentunya nanti kita membutuhkan banyak bibit ya yang akan kita jual di outlet kita, karena kan kita juga akan menjual bibit-bibit unggul serta bibit-bibit kualitas dari ikan nila. Nah, saya mau tunjukin ke kawan-kawan lokasi tempat pembibitan yang akan menjadi partner kita di outlet kita itu adalah lokasi yang kalian lihat ini. Kalian bisa lihat mengapa saya memilih lokasi ini, karena lokasi ini satu, jaraknya itu tidak terlalu jauh dari outlet saya, sekitar kurang lebih 3-4 jam saja. Tentunya ini akan mempermudah mobilisasi ikan-ikan atau bibit-bibit ikan yang akan masuk ke tempat saya ya. Nah, hal yang perlu juga saya perhatikan ketika memilih tempat ini adalah kualitas air yang ada di dalam kolam. Kualitas airnya itu bisa kita lihat. Saya sudah memperhatikan sendiri dari mana sumber-sumber air yang ada di kolam-kolam ini. Kolam-kolam ini sumber airnya itu berasal dari sungai yang langsung dialirkan melalui pintu air ke dalam kolam yang berisi bibit-bibit atau indukan-indukan ikan nila. Nah, tentunya ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena kalau air yang dari sungai dengan air bersih dan berkualitas itu tentunya hasilnya juga bisa membuat bibit itu semakin sehat ya, dan terhindar dari penyakit-penyakit bawaan seperti jamur atau yang lain lah yang mungkin membuat bibit-bibit itu sampai ke tempat kita itu sakit. Nah, kita bisa lihat di sini kan airnya dialiri langsung ke dalam kolam, jadi tidak melalui sawah atau tidak melalui tempat lain. Jadi memang khusus dibuat irigasi khusus untuk kolam-kolam yang ada di sini. Dan itu salah satu nilai positif ya menurut saya. Satu hal lagi, untuk tempat pembibitan atau lokasi kolam pembibitan itu memang hal yang paling utama itu bagi saya itu adalah bersih ya. Semakin bersih kolam-kolam ini menurut saya itu akan semakin bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Kenapa? Karena kan airnya juga akan semakin bagus. Kalau airnya semakin bagus, kualitas DO-nya bagus, tentunya bibit penyakitnya juga nggak ada gitu. Nah, ini kan bisa membuat ikan-ikan ini jadi lebih sehat, berkualitas, serta bisa jadi bibit unggul lah menurut saya. Setelah memperhatikan sumber air yang bagus, tentunya saya juga melihat beberapa fasilitas yang ada di kolam ini, seperti misalnya pembagian kolam indukan yang sudah tertata rapi, terus pembagian kolam-kolam anakan berdasarkan besarannya juga sudah lengkap saya perhatiin, dan pengairan di kolam ini juga sangat rapi ya. Dan ini merupakan salah satu faktor kenapa saya memilih untuk berpartner dengan abang kita yang punya kolam ini ya, karena menurut saya yakin melihat caranya memelihara atau caranya membuat atau memanage kolam ini menurut saya itu sudah sangat bagus ya. Dan ini merupakan suatu keuntungan besar lah buat kita bisa berpartner dengan lokasi seperti ini. Dan saya juga nggak akan ragu lah dengan kualitas bibit yang dihasilkan ya. Nah, selain itu juga saya sudah memperhatikan bahwa indukan dari bibit-bibit yang masuk di sini, yang dipijahkan di sini itu adalah indukan-indukan berkualitas ya, dan rata-rata itu bersertifikat yang sudah diakui lah dari balai bibitnya. Nah, indukan ini ada ikan nila nirwana, terus ada yang untuk yang nila merahnya itu diambil dari bibit Larasati. Dan semua bibit-bibit ini juga sudah saya lihat tumbuh yang bagus ya, besar. Nah, faktor yang lain adalah yang bisa saya perhatikan itu tentang cara sortir. Nah, ini saya tunjukin nih. Ini sortir yang mereka gunakan itu adalah sortir menggunakan
menggunakan bahan yang sedikit lembut seperti ini, dan ini akan mengurangi luka pada ikan ketika disortir. Dan menurut saya ini sangat bagus ya, sekalipun ini tradisional banget ya, tidak menggunakan ember yang dari plastik. Kalau ember dari plastik yang khusus sortir itu biasanya ikannya bisa luka-luka ya. Nah kebetulan abang ini menggunakan semacam bahan yang lembut lah ya, bahan busa gini, terus dibolong-bolongin seperti ini, dan ini bisa membuat ikan itu tidak luka. Nah, terus sistem yang digunakan dalam mempersiapkan ikan juga, seluruh pakan itu dibibis. Nah, untuk ikan-ikan yang kecil itu dibibis menggunakan hormon agar menjadi bibit monoseks. Nah, ini sangat bagus ya. Pembibisan pakan juga dilakukan, tidak ada satupun atau tidak ada pelet yang masuk ke dalam kolam itu tanpa dibibis. Nah, dibibis menggunakan pakan-pakan. Kalau indukan dibibis menggunakan bibis yang bisa membuat induknya cepat memijah. Nah kalau anakannya dibibis menggunakan hormon yang bisa menjadikan anakan itu tidak kawin atau tidak beranak hingga usia yang sudah ditentukan. Nah ini merupakan salah satu kelebihan ya di kolam ini yang saya perhatikan langsung selama 1 hari kunjungan saya kemari. Nah secara kebetulan juga saya dan abang kita yang punya kolam ini lagi mempersiapkan 30.000 ekor bibit nirwana yang akan saya tebarkan itu di kolam dengan kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi pembibitan kita ini. Jadi itu merupakan satu tantangan ya. Kebetulan order yang kita dapat itu 30.000 ekor ikan nila ini, bibitnya nirwana atau nila hitam ini akan ditebarkan di kondisi wilayah yang sangat dingin. Karena ini kan terletak di kaki pegunungan ya, kurang lebih juga sekitar 1,5 jam lah dari lokasi saya, dan itu merupakan tantangan ya. Kenapa? Bibit-bibit dari alam yang seperti ini yang tidak dingin itu akan kita bawa ke dalam kolam-kolam yang airnya air pegunungan, terus dinginnya juga sangat luar biasa gitu. Nah seperti apa cara mempersiapkan bibit ini, itulah yang membuat saya itu datang kunjungan kemari itu langsung untuk melihat dan memastikan bahwa order saya 30.000 ekor bibit itu bisa menjadi berkualitas bagus seperti yang diharapkan oleh buyer yang sudah mau mengorder bibit ke kita sebanyak 30.000 ekor gitu ya. Dan tentunya untuk memenuhi kuota atau permintaan bibit sebanyak 30.000 ekor dari lokasi yang suhunya itu panas, kita akan bawa ke suhu yang dingin, dan ini tentunya tidak main-main ya. Nah, dan kebetulan kan partner saya ini juga sudah memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik gitu, CPIB ya. Dan itu merupakan satu hal yang penting ya untuk mencari atau untuk meyakini bahwa bibit yang akan saya kasih ke buyer ini adalah bibit yang terbaik gitu. Nah ini adalah bibit yang sudah kita siapkan, yang 30.000 ekor ini sudah kita siapkan di dalam satu kolam tertentu. Kenapa? Untuk menghilangkan luka-luka sortir dan memastikan bibit ini sehat. Kenapa? Jika bibit-bibit sehat ini dibawa ke dalam tempat dingin, tentunya dia akan lebih mampu bertahan ya. Karena kan total bibit ini 30.000 ekor. Jadi tentunya persiapan bibitnya juga tidak seperti yang biasa gitu, karena kan lokasi yang akan kita tuju ini adalah lokasi dingin. Nah ini bibit ukuran 23 yang sudah kita siapkan dalam satu kolam terpisah, jadi sudah disortir duluan ini. Terus kita diamkan di dalam kolam terpisah sebanyak kurang lebih sekitar 14 hari ya. Nah ciri-ciri kualitas bibit yang bagus itu bisa dilihat seperti ini nih. Ikannya agak sedikit melebar ya, terus bodinya itu juga nggak ramping ya, dia agak sedikit melebar ke atas lah ya, agak lebih bulat gitu. Ini bisa saya diambil dulu nih satu ekor ya, nih. Nah kelihatan kan, jadi bidang badannya itu memang sedikit lebih tebal ya, sedikit lebih tebal. Ini bibit nirwana 3 ya. Nah kalau kelihatan dari atas juga ikan ini agak sedikit gemuk gitulah ya. Nah ukuran 23-nya seperti ini yang bagian kita. Dan ikan-ikan ini sudah seragam, tidak ada besar, tidak ada kecil ya. Dia seragam ukuran 23 itu berarti dia lebih banyaknya itu di ukuran 2 ya. Ukuran ikan itu kan seperti itu, kalau 23 dia akan lebih banyak di 2, kalau 34 dia akan lebih banyak di 3. Nah ini dia bibitnya, sedikit agak lebar. Dan kawan-kawan bisa lihat kalau memilih bibit, dipastikan bibitnya tidak ada luka ya. Ini tidak ada luka lagi, diperhatiin. Kenapa? Karena ini sudah dikarantina di dalam kolam yang 30.000 ekor ikan ini sudah kami karantina di satu kolam terpisah.
Terus kami kasih hormon, kami persiapkan supaya luka-lukanya itu tidak ada, dan ikan ini bisa tepat beradaptasi di kolam dingin yang akan dia tuju nantinya. Seluruh kualitas dan daya tahan ikan ini memang harus kita pastikan ya. Kenapa? Karena ikan ini juga saya garansi bahwa jika misalnya terjadi apa-apa itu akan saya ganti gitu. Dan memang ini order yang menurut saya itu cukup elit lah ya. Kenapa? Karena ini merupakan order yang menurut saya itu memang harus disiapkan sangat baik ya. Nah, ini dia lokasi tempat kita akan menebarkan bibit. Kawan-kawan bisa lihat ini terletak di bawah kaki gunung. Dan kebetulan sekali kolam ini sangat indah ya, jadi bisa sekaligus berwisata. Dan air yang berasal untuk kolam yang bakal saya berikan ini sangat dingin sekali ya. Ini berasal dari kaki gunung airnya dan sangat jernih. Sangat jernih, dia ini seperti aqua, malah pH-nya mungkin di sekitaran 7 nih. Dan untuk kualitas air memang nggak akan diragukan lagi kecuali suhunya yang sangat rendah ya. Nah, lokasi tempat penebaran bibit ini tidak boleh saya ekspos ya, karena saya sudah janji ke orangnya untuk tidak mengekspos di mana lokasi ikan-ikan ini ya, atau kolam-kolam ini. Nah, bisa dilihat ini sumber airnya. Sumber airnya sangat jernih sekali. Dan tentunya ini air pegunungan murni yang memang mohon maafnya kalau kita minum juga ini nggak apa-apa nih. Seperti aqua ya. Terletak di kaki gunung. Ya, ini kita langsung menebarkan bibitnya. Kurang lebih 30.000 ekor ya yang kita bagi ke dalam 7 kolam ya, dengan ukuran masing-masing sudah disesuaikan dengan padat tebar 25 ekor per meter kubiknya. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah bibit per kantongnya ini benar, maka kita lakukan penghitungan secara acak ya. Jadi ada beberapa kantong yang dihitung, karena muatan untuk ikan ini satu kantongnya itu kurang lebih 350 ekor satu kantongnya, ukuran 23. Nah, dan ini sedang diadakan atau dilakukan penghitungan sekaligus mengaklimatisasi ikannya supaya dia ini nggak terkejut dengan suhu air yang sangat dingin ya. Nah, ini bisa dihitung nih, lagi dihitung sama bos yang memiliki kolam ini ya. Pada saat penebaran bibit ini, owner yang punya kolam serta seluruh manajemen yang mengelola kolam-kolam ini juga hadir ya, dan mereka menyaksikan langsung seperti apa kita menebarkan bibit yang 30.000 ekor ini ke dalam kolam-kolam mereka. Dan kita juga sempat briefing dengan yang menjaga kolam atau yang bertugas untuk mengelola kolam ini ya, serta briefing dengan owner juga, serta beberapa teman yang ikut ambil bagian di kolam ini. Dan hasil kesimpulannya memang saya akan membantu seluruh pasokan pakan yang ada di dalam yang dibutuhkan ikan ini hingga panen ya. Dan ini akan disiapkan oleh outlet kita yang akan kita bangun. Nah, pakan-pakan ini juga nanti akan saya kontrol langsung, sehingga ketahuan nih berapa jumlah pakan yang dihasilkan serta pakan apa yang akan diberikan. Terus seperti apa obat-obat ikan yang dibutuhkan. Tentunya ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena kan secara tidak langsung maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kolam ini akan terkontrol langsung gitu. Nah, kenapa? Karena kan saya akan mencatat berapa pakan yang sudah saya sampaikan ke mereka, terus apa obat yang sudah saya berikan, dan juga saya wajib datangnya itu minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya, untuk melihat langsung kolam ini seperti apa gitu, dan memastikan bobot ikan ini sesuai dengan yang sebenarnya gitu, perkembangannya itu benar dengan pakan yang sudah diberikan ke kolam ini. Ini merupakan sebuah tantangan ya untuk mengelola kolam-kolam tanah ini agar cepat berhasil, serta FCR-nya juga nggak besar ya. Nah, ikan-ikan ini coba bisa dilihat nih ya. Ikan-ikan ini sudah telah kita aklimatisasi kurang lebih 20-30 menit, kemudian kita tebarkan secara perlahan ke dalam kolam. Dan kebetulan kan airnya sangat dingin sekali. Jadi pertama kali itu memang ketika kita buka kantongannya itu, air yang dingin ini kita masukin dulu sedikit ke dalam kantongannya gitu, supaya air yang di dalam kantongan ini yang sedikit hangat lah ya, karena perjalanan bisa penyesuaiannya itu nggak terlalu ikannya nggak terkejut gitu ya kan. Nah, tentunya ya bisa dilihat ya ikannya sehat-sehat juga semua nih. Nah, hingga video ini dibuat, tingkat kematian ikan akibat perubahan suhu atau akibat perjalanan itu masih belum sampai 1% ya. Dan ini sangat luar biasa ya, padahal sudah hampir 1 minggu lah kalau video ini saya buat ya, hampir 1 minggu, dan SR-nya itu masih 1% lah menurut saya ya.
Dan bibit ini memang saya garansi jika kematian itu mencapai 5%, saya akan ganti bibitnya. Itu memang tanggung jawab saya ya sebagai penyiapan bibit ya, sebagai tanggung jawab saya sebagai penjual lah kepada ownernya ini. Salah satu kunci agar hubungan bisnis itu terus berlanjut itu adalah tanggung jawab ya. Kita mau bisnis apapun kalau tidak bertanggung jawab itu mungkin bisnisnya juga akan berhenti di tengah jalan ya menurut saya. Nah ini juga saya buktikan sendiri ketika saya mendapatkan order penyiapan bibit ini. Bibitnya juga saya siapin betul-betul ya. Saya pastikan seluruh bibit-bibit ini bagus dan saya tebarkan ke dalam kolam itu dalam kondisi sehat. Nah buktinya setelah saya melakukan dengan sepenuh hati, tentunya bisnis juga semakin berkembang ya. Si owner ini juga percaya ke kita untuk menyiapkan pakan ini hingga panen, serta percaya ke kita untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kolam ini. Nah jadi memang hubungan bisnis itu memang harus diseriusin ya dengan kata kepercayaan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya himbau kembali buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, like dan share video-video yang ada di channel ini. Serta jangan lupa follow Instagram kita @channel_banggulo. Terus kalau kalian punya komentar seputar topik yang kita bahas di video ini, silahkan share di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya juga boleh. Saya juga mau sampaikan ke kawan-kawan bahwa seluruh bibit yang kita jual di outlet kita itu adalah berasal dari pembibitan yang ada di video ini. Terus lokasi-lokasi yang ada di video ini tidak akan saya sampaikan ke kawan-kawan sesuai dengan komitmen saya sebelum membuat video ini ke kawan-kawan pemilik lokasi ya. Nah, saya Bang